dulu tuh sempat nyoba-nyoba bisnis tuh, kakak tahu bulat kan ya? Tahu Nah, bulat, iya aku sempat digoreng dadakan ya. Iya betul betul. Kamu bisa di usia sekarang berapa? 23? 23 Kak, ya nggak beda jauh lah kita kan. Yang udah jauh lah ya. Iya. 23 tahun bisa jadi CEO. Itu gimana ceritanya? Jadi CEO tuh benar-benar shift of everything ya. Kita harus mikirin segalanya Shift gitu. Sempat mikir kayak ini mereka mau gak ya dipimpin sama bocah yang kayak gini, kayak masih bocah gitu loh kayak gitu. Terus gimana caranya dari dalam setahun yang negatif terus, gimana caranya sebalikin jadi positif dalam 2 bulan. Kalau misalkan 2 bulan gak bisa, kayaknya kita harus state bahwa kita gak lanjut lagi untuk ngelola ini gitu. Nah itu kan aduh agak berat juga ya, kaget kayak gitu ya. Boleh di spill nggak berapa sih modal yang harus dikeluarin? boleh. Kapan sih Ilham ngerasa itu adalah momen terendahnya Ilham, dan gimana kamu bangkit? Wah ini kalau bicara momen terendah ini kayaknya baru spill pertama ke publik sih. Case ini ya aku waktu itu benar-benar malu sih Kak, kayak untuk cerita ke orang lain ya. Sekarang ini zaman semakin ketat, persaingan juga semakin kompetitif. Jadi gimana caranya kita untuk menciptakan peluang daripada untuk mencari peluang. Nah sekarang ini di Studio Melangkah aku udah barengan sama CEO muda Gen Z, usia belum 25 tahun tapi udah jadi CEO dari Jumba. Halo Ilham, apa kabar? Halo Kak, apa kabar Kak? Baik. Oke. Gimana nih, lagi sibuk apa nih Ilham? Sekarang sih sibuk sebagai investment analyst tentu di Number, sama manage juga beberapa portofolio ya. Cuma sekarang fokus di Jumba sih sekarang gitu. Di Jumba sebagai CEO ya? Betul. Gitu. Sama aktivitas lainnya di luar kerjaan kayak sebagai trainer kayak gitu. Kadang masih diinvest sebagai dosen juga di beberapa universitas kayak gitu. Sama ya personal consultant gitu sih untuk beberapa SMEs gitu. Wow, gitu. banyak peluang yang dicoba gitu ya. Iya, betul ya. Oke. Tapi kalau ngomongin soal background dulu nih ya, kita akan ngobrol nanti juga soal bisnis dan sebagainya. Tapi soal background sendiri, Ilham itu kayak asalnya dari mana, and then kayak bisa sampai sekarang jadi CEO akhirnya. Itu gimana sih awal ceritanya? Oke. Jadi pertama background dulu ya Kak. Jadi Ilham ini kan alumni dari ITB jurusan manajemen SBM gitu. Nah memang dari waktu kuliah tuh sering banget explore banyak hal gitu, karena ngerasa kayak waktu aku meskipun status aku mahasiswa gitu ya, tapi I think aku harus explore banyak hal, kayak punya multiple roles gitu. Kayak contoh ikut kompetisi bisnis kayak gitu, join bisnis juga kayak gitu, sama aktif di akademik dan lainnya gitu. Nah dari sana memang jadi banyak relasi kan Kak, tuh jadi banyak kenalan, banyak channel gitu. Jadi makin termotivasi untuk do more lah kayak gitu setelah lulus. Dan akhirnya setelah lulus aku sempat kerja dulu di consulting firm, cuma nggak lama, di 3 bulan. Abis itu lanjut ke di Number Capital. Nah di Number Capital ini kan perusahaan investasi gitu ya, kita investasi ke startup bisnis gitu. Nah di sini tuh memang jadi turning life aku, gimana aku bisa explore banyak hal kayak gitu. Karena not only for investing activity tapi juga dilibatin ke portofolio yang kita invest gitu. Karena sebagai investor juga kan kita harus tahu ya uang kita tuh dikemanain. Nah biasanya mereka nempatin satu orang dari tim visinya untuk di portofolio itu kayak gitu. Dan salah satunya aku sempat di bank juga, project bank kayak gitu, sampai sekarang di Jumba sih gitu Kak. Oke, tapi dari dulu memang udah tertarik sama bisnis gitu ya? Iya Kak, betul. Kenapa kok bisnis? Jadi pertama karena sebenarnya orang tuaku dan keluarga nggak ada yang background yang bisnis bener-bener yang punya usaha gitu. Cuma nenek aku tuh dulu kayak pedagang sayur gitu loh kayak gitu waktu, dan yang ngurus aku juga kan kebetulan nenek ya. Jadi ngasih tahu dikit-dikit lah cara menghitung bisnis apa, kayak masih standar very traditional business gitu ya. Nah, itu waktu kamu usia berapa tuh? Waktu Ilham tuh SD SMP. Oke, betul. jadi dari SD ini dari nenek ya sebenarnya yang meracuni bisnis gitu ya. Betul. Bahkan dulu tuh sempat nyoba-nyoba bisnis tuh, kakak tahu bulat kan ya. Tahu bulat, aku sempat digoreng dadakan ya. Iya betul ya. Nah itu brandingnya kan. Ya, gitu. Jadi sempat jualan tahu bulat dulu waktu kecil, join ke teman ke SD gitu ya, coba-coba. Dan di sana ngerasa
ternyata bisnis itu seru ya, kita bisa dapetin uang sendiri gitu, kayak bisa membuat orang suka karena yang kita jual kayak gitu, make everyone happy gitu ya. Jadi senang sih dari situ. Dan dari sana kebetulan suka juga jadi pelajaran IPS yang berbau sosial gitu ya Kak. Oke. Sering ikut lomba kompetisi juga terkait IPS, ekonomi gitu. SMA sering ikut olimpiade juga ekonomi, jadi tahulah basic-basic berbisnis meskipun masih dasar gitu ya. Terus udah mantep bahwa kayaknya pengen di manajemen nih kayak gitu, nge-manage gitu, dan akhirnya jadi makin suka bisnis sih ya gitu Kak Oh, ya. oke oke oke. Gitu. Oke, berarti udah dari SD ya sebenarnya udah belajar, Ada jiwa-jiwa dikitnya heeh, lah jiwa ya. berbisnis dari Betul nenek betul gitu betul ya. ya ya Oke gitu. oke. Dan sampai sekarang kamu tetap pengen konsisten di bisnis gitu ya? Ya rencananya sih I think udah jadi passion ya Kak sekarang Passion? ya, betul. Jadi pengennya sih terus grow gitu ya Kak di bisnis ini gitu. Oke. Yang bikin kamu cinta banget sama bisnis itu apa sih? Ya selain itu ya, kayak peluang baru, terus cuannya mungkin. Iya iya betul betul. Iya. Nah, jadi di bisnis ini pertama ini ya, banyak aspek yang kita bisa improve dan kita manage gitu. Nah, ini cerita sedikit yang relate ketika aku join di Zumba ya. Kukira kan membangun bisnis itu dan memperbaiki atau melakukan transformasi itu tuh langsung ke bisnisnya, core-nya, produknya gitu ya. Tapi ternyata untuk mencapai itu tuh banyak Kak untuk yang kita harus lewati gitu loh. Kita harus manage people-nya dulu, ngajak mereka mau berubah gitu. Ngajak mereka untuk kayak supaya adanya supaya adanya maksudnya dalam artian kita ada program baru, mereka harus meyakinkan mereka gitu. Kadang juga banyak drama-drama di people-nya yang harus kita Oh, oke. bereskan kayak Iya gitu iya. loh. Manage people juga itu butuh seni ya Kak. Mhm. Karena kan ada orang yang tipenya mungkin pemarah atau baperan, kita harus coba untuk adjust mereka gitu loh. Kita menyesuaikan kayak gitu. Terus juga dari segi finance-nya kadang kita mau lakukan sesuatu tapi terbatas dengan finance, kondisi keuangan perusahaan kayak gitu. Jadi harus mikir juga dari segi keuangannya gimana nih kayak gitu. Jadi menurut aku di bisnis itu menarik tuh, jadi kita harus berpikir dari banyak dimensi gitu loh Iya, Kak. Itu dan sangat dinamis ya. betul betul itu Mhm. sih kayak jadi challenge dan pengen terus belajar gitu. Gimana sih caranya eh, biar jadi stable itu sih Kak kayak Iya gitu Kak, iya. itu sulit ya Oke ya oke. Iya sih gitu. benar, banyak yang bisa kita pelajari dan itu selalu dinamis yang kita Dinamis belajar, betul heeh, selalu betul update ya gitu lah ya betul dengan, ya ya. bisnis baru, marketingnya gimana, brandingnya Exactly, betul gimana gitu betul kan ya. ya. Oke oke, dan akhirnya kamu bisa di usia sekarang berapa? 23? 23 Kak, ya kayak beda jauh lah 20 kita Kak. yang udah jauh lah ya. Ya, 23 tahun bisa jadi CEO, itu gimana ceritanya? oke. Jadi sebetulnya dari dulu kuliah juga banyak branding teman-temanku juga yang udah jadi CEO CEO-an lah, tapi memang Mhm, bisnisnya masih gitulah, masih scratch gitu, ya. masih ini gitu. Tapi dari sana ada motivasi juga sih Kak, kayak pengen juga jadi CEO suatu saat di posisi ini. Nah, eh terus pas aku udah di consulting itu kan lulus di 2023 tuh aku join di, kan Ilham tuh lulus 2022 ya Kak dari Mhm. SBM, di consulting tuh sampai akhir tahun, awal tahun 2023 tuh udah join di visi ini. Nah awalnya sih belum jadi CEO langsung nih Kak, karena disuruh belajar dulu untuk ngebuat yang baru kayak gitu, bisnis diinkubasi gitu, terus juga join di portofolio gitu. Nah itu setelah itu baru company ini tuh akuisisi startup atau bisnis baru. Nah baru Ilham bisa ditempatin di situ sih kayak gitu. Dan itu Oke, pun Ilham sempat ikut training dulu, terus training. kayak diuji dulu lah di pelatihan dulu untuk disiapkan jadi CEO gitu. Dan ternyata memang nggak mudah ya Kak di awal-awal tuh, kayak sempat kaget juga sih, oh ternyata jadi CEO tuh benar-benar shift of everything ya, kita harus mikirin segalanya Save of gitu everything ya. ya. Iya tiba-tiba ada chat dari marketing, ini Pak, ini supplier ini Pak, ini itu kayak gitu, kayak agak langsung kaget kan di Mhm awal, mhm tapi mhm. makin kesini udah bisa menyesuaikan, oh ritmenya seperti ini Mhm gitu sih mhm Kak. mhm. Oke. Tapi menurut kamu apa nih, apa kelebihan dari Ilham akhirnya kamu dipilih jadi CEO dari Zumba? I think pertama ini fast learner ya Kak. Fast Jadi learner. Ilham kan memang dari dulu ditempatin tuh ke projectnya tuh yang bermasalah ya Kak. Contoh kayak misalkan dulu di banking sempat Hmm. pertama masuk portfolio number kan ada yang di bank. Itu pun Mhm.
di bank itu masalah kita tuh NPL-nya lagi tinggi Kak. NPL tuh kan non performing loan ya. Jadi yang kredit macetnya gitu. Nah, gimana caranya support bank ini supaya NPL-nya makin rendah. Dulu tuh sampai di angka 20-an kayak gitu. Sedangkan yang sehat kan di 5% ya Kak, kayak gitu. Kalau aturan OJK tuh. Nah, waktu itu di involve ke sana gimana caranya kayak gitu. Nah, terus dari sana kan Ilham harus belajar banking juga ya Kak, kayak teori-teorinya, terus kayak aturan-aturan OJK. Apalagi kalau dimasuk ke industri bank tuh kita tuh nggak bisa seleluasa itu ya Kak. Kayak kalau ada program baru tuh harus ada lihat aturan POJK-nya dan aturan di perbankannya gitu, jangan sampai melanggar kayak gitu. Nah, itu Ilham harus belajar itu ya, teori-teori itu tuh. Tapi alhamdulillahnya dari sana jadi tahu ya kayak apa namanya itu terkait teori perbankan, aturannya gitu, dan tadi lebih prudent sih. Nah, value yang didapat ketika di industri bank itu kita tuh harus lebih hati-hati, prudent, analisis dari berbagai sudut dan lini supaya ini tuh benar-benar emang worth untuk kita invest atau enggak gitu sih, atau yang kita kasih loan apa enggak gitu sih. Itu jadi I think fast learner sih, bisa di mana aja pun bisa. Terus yang kedua, so far sih alhamdulillah dari segi kerjaan, dari target saat ini tercapai semua ya Kak. Kayak misalkan waktu yang di bank itu yang tadinya NPL-nya cukup besar, perlahan Ilham join udah mulai berkurang sedikit-sedikit, dibantu untuk Ilham konekin ekosistem startup dengan si bank ini gitu loh. Jadi ada tambahan sales untuk nurunin si angka NPL ini gitu. Terus yang di Jumba juga ketika ditargetin kan harus gimana caranya balikin dari negatif yang selama setahun terakhir harus jadi positif dalam 2 bulan, itu juga alhamdulillah tercapai gitu loh. Jadi mungkin itu ya jadi konsiderasi para shareholder di Number untuk Ilham terus lanjut gitu kayak gitu. Oke, gimana caranya? Maksudnya udah setahun ini kayak negatif gitu ya, and then kayak kamu dalam 2 bulan, oke Ilham masuk nih, problem solvernya udah masuk nih gitu kan ya, gitu. And then kayak kamu gimana caranya, apa namanya, kamu bisa bikin itu positif angkanya? Jadi ini apa, sebelumnya kan kita ngelihat bisnis si Jumba ini yang mau kita invest itu awalnya memang sedang lesu ya Kak. Tapi kita ngelihat sebelumnya pas experience tuh memang cukup hype banget kayak itu, apalagi pas masa pandemi ya, orang kan lagi cari yang healthy gitu. Nah, cuma yang terakhir pas mau kita invest tuh akuisisi lagi proses due diligence, memang kita lihat laporan keuangannya minus terus kayak gitu. Nah, dan dari Number bilang katanya kita udah investasi akhirnya gitu ya. Terus gimana caranya dari dalam setahun yang negatif terus, gimana caranya sebalikin jadi positif dalam 2 bulan. Kalau misalkan 2 bulan nggak bisa, kayaknya kita harus state bahwa kita nggak lanjut lagi untuk ngelola ini gitu. Nah, itu kan aduh agak berat juga ya, kaget kayak gitu ya. Nah, terus tiba-tiba targetnya segitu besar amanahnya gitu ya. Akhirnya ya Ilham berupaya untuk 2 bulan itu benar-benar fokus. Dulu kan waktu Ilham manage Jumba di awal tuh, Ilham tuh masih pegang portfolio bank juga Kak. Oh, Nah dua-duanya? Iya dua-duanya. Jadi kadang tuh ngelola waktunya masih agak sulit nih, gimana nih kayak gitu. Tapi akhirnya waktu itu karena memang urgent banget si Jumba ini lagi kondisinya kritis di awal transisi gitu, minta spend waktunya lebih banyak di Jumba dibanding si di bank ini, karena bank udah mulai stabil kan ya Kak. Nah terus di awal tuh Ilham langsung evaluasi dulu, yang pertama terkait dengan product knowledge kita, terkait dengan sistem di kita tuh saat ini gimana. Terus dari sana banyak tuh Ilham tulis celah-celah, ibaratnya kayak inefisiensi, celah-celah yang ini tuh nggak bener loh, ini harus diubah gitu loh. Nah akhirnya itu diperbaiki, mulai dari contoh misalkan kayak kedisiplinan kru gitu kan. Dulu mungkin krunya gampang banget untuk izin keluar, padahal kan untuk open store gitu tuh sifatnya sakral ya Kak, kita nggak boleh tinggalin seenaknya kayak gitu. Terus dari strategi marketing juga kayak si krunya itu kita lebih dilibatin, gak cuma nunggu orang datang, tapi mereka gimana caranya menarik orang datang gitu, melalui voucher, melalui mereka tawarin kirim ngasih free sampel produk kita gitu. Jadi lebih ke arah sana sih gitu Kak. Jadi dengan strategi itu alhamdulillahnya udah bisa tuh target 2 bulan kayak bisa ngembaliin dan nge-convince Number bahwa bisnis ini masih stabil gitu, masih bisa untuk kedepannya masih bisa survive, bertahan sih gitu. Oke, Gitu Kak. wah mantap ya. Jadi dalam 2 bulan udah bisa positif ya numbers-nya ya. Betul, Oke, nice. betul. Iya, tadi kamu mentioning juga selain itu tadi ya harus analisis data, terus habis Betul. itu kayak apa yang mungkin dibenerin gitu, dan juga dari human resources atau dari Betul. ini ya karyawannya gitu. Gimana sih cara kamu nge-lead dengan tim kamu itu, gimana caranya? Oke.
Nah, pertama tuh ini Kak, aku tuh ngerasa pas masuk ke situ tuh ada yang senior gitu loh, usianya beda jauh dari Nah, aku itu gitu dia. loh. Itu kadang aku juga jadi gak Heeh, enak ya, gimana iya. ini sempat mikir kayak ini mereka mau nggak ya dipimpin sama bocah yang kayak gini, kayak masih bocah gitu loh kayak gitu. Mereka udah 40-an ada Oke, kayak gitu, 20-an dan lebih senior gitu. Nah, kadang itu jadi challenge juga sih iya. mereka ibaratnya takutnya misalkan nganggap aku ini kayak masih anak kecil lah atau apa gitu, Hmm, tapi untungnya mereka very very professional sih, kayak nice. mereka bisa menempatkan kalau di lingkungan kerja mereka memang ibaratnya kayak kalau ada apa-apa keputusan memang di Ilham, tapi kalau di luar kerja itu ya kita kayak biasa Biasa, gitu ya bisa heeh. menempatkan. Nah, itu sih really appreciate with the team, jadi mereka Oke. tahu porsinya di mana kayak gitu. Nah, Mhm. itu terus yang pertama itu sempat shock di background itu ya, usia gitu ya, Usia, iya, iya kayak heeh. gitu. Terus yang kedua, sebelumnya kan belum kenal tuh, kayak Mhm. ngerasa mungkin number tuh asing ya, siapa sih kayak gitu yang akuisisi perusahaan kita gitu, ini nggak kenal sama direksi sebelumnya atau apa gitu kayak. Nah, itu sempat jadi gimana caranya harus nge-approach mereka bahwa tujuan kita tuh baik loh kayak gitu, kayak kita tuh mau Mmm, ngebangun Jumba yang lebih baik lagi gitu loh dengan hadirnya kita, agenda transformasi dan lainnya. Itu sih sempat kayak mhm. di awal harus nge-approach mereka, ngenalin kayak gitu tujuan kita, visi misi kita gitu. Terus yang ketiga adalah ini ya Kak, jadi pas awal masuk itu tuh memang eee, mereka tuh sempat ketakutan karena Mmm, memang dari pihak direksi sebelumnya, sebelum Jumba beli sebelum Number beli itu memang belum ada status kejelasan Jumba ini mau dilanjut apa enggak, kalau oke. Number nggak jadi invest gitu ya Invest kayak ya. gitu. Nah, mereka tuh sempat agak trauma-trauma gitu, takut gitu. Nah, itu juga harus ngebalikin motivasi mereka, semangat mereka gitu. Nah, waktu itu sih upaya aku tuh kayak aku juga kaget ya, kayak setahun ini kayak nggak ada acara outing karyawan atau apa Mmm, gitu. Memang saya lihat evaluasi dari segi people-nya sendiri memang kurang di empower lah oke. kayak gitu. Nah, jadi waktu itu saya coba pelan-pelan untuk kayak misalkan tiap akhir bulan kita selamatan, tumpengan kayak gitu, sedikit-sedikit lah selebrasi kayak Mhm, gitu. Terus 17-an kemarin kita ngadain lomba-lomba 17-an antara kita aja. Jadi supaya terjalin ya hubungan kita, terus juga mereka nggak stres untuk kerja aja sih. Itu sih mungkin mhm, cara approach saya untuk bisa lebih dekat sama mereka, merasa bahwa kita tuh juga bagian dari mereka sekarang gitu loh. mhm. Jadi ngalidnya juga jadi enak sih gitu. Oke, oke. Jadi kamu juga empower people gitu Betul ya, betul. juga build personal relationship lah Mhm, sama iya mereka gitu kan. Karena betul. selain kerja mereka ya kita harus treat, mereka tuh as a human juga Iya, gitu kan. betul betul banget Kak ya. Karena not only kerja gitu kan, karena ya, dengan kita kayak lebih, approachable, lebih, personal relationship lebih kuat gitu ya, Mhm. itu jadi lebih enak dan lebih enak nge-lead-nya dan ini ya, mereka tuh merasa part of ini ya, part of the family, part of the Iya team gitu benar, kan? kita satu tim Mhm, gitu loh, iya, bukan heeh, masing-masing gitu. iya. Iya benar gitu Kak. Oke, nice, Mhm. nice. Aku pengen nyobain dulu Boleh boleh, kita Jumbanya coba ya. bareng aja kali ya Kak, Oke, iya. ini, varian yang, ini ya, yang favorit nih? Favoritnya ya Berry Oke, Wild, iya. Berry Wild Iya. ya? Dia tuh Oke, sekedar info nih Kak, jadi Berry hmm, Wild ini tuh dia campuran dari mix berry kayak raspberry, blueberry gitu, blackberry itu. oke, aku cobain ya. Iya, boleh boleh. Mmm, ini bener-bener fresh, buah gitu ya? Fresh buah, Fresh betul buah ya. tanpa ada gula? Iya, kita pakai Mmm, honey, yogurt, susu gitu sih mmm, base-nya. oke, jadi memang mau kayak campaign, healthy lifestyle ya? Betul betul, healthy Mhm, lifestyle. oke. Nah, kenapa nih, healthy lifestyle itu jadi hal penting sih sekarang? Mhm. Jadi ini Kak, termasuk aku sebenarnya aku juga agak masalah dengan berat badanku ya, kayak gitu Oke, ya. heeh, Kadang saya tuh, gimana caranya untuk kayak nyari minuman yang sehat kayak gitu. Kadang kan kalau kopi or chocolate tuh, kopi gak semua orang suka juga ya, iya, dan banyak gulanya juga kan, kayak gitu. Jadi kadang mereka yang mungkin agak sedikit berat badan berlebih atau yang mau diet atau mau beli sehat tuh kadang bingung minuman apa sih yang cocok, yang proper gitu. Saat ini kan paling kayak air putih atau apa yang benar-benar netral lah kayak gitu. mhm, Nah, ini kita coba hadirkan bahwa smoothies ini bisa jadi solusi. Sebenarnya kan waktu aku sempat ini ya studi di Europe, waktu itu di mmm, Austria, mmm. aku kan background Indonesia banget, sarapan tuh kayak udah masak kentang, udah masak nasi gitu tuh. Orang-orang Eropa pada kaget kayak, "Are you sure?" gitu ya, Udah kayak kentang makan sama kayak gitu nasi ya? iya, kayak gitu, kayak makan nasi yang Iya, panas-panas pagi-pagi kan. iya, Karena setelah dianalisis memang orang Europe tuh, I think UK juga ya Kakak sempet mhm, ini, iya. nggak biasa makan berat di pagi-pagi Yes, kan, kayak heeh, gitu. Mereka tuh kayak
Iya, smoothie smoothies kayak ya. buah-buahan dipotong kayak gitu. Nah, Iya. dan aku juga ngerasa bahwa sebenarnya bukannya berarti makan Indonesia nggak sehat, tapi lebih menyehatkan untuk kita, apalagi yang mungkin sedang diet atau apa ya, resiko rentan kayak gitu. Jadi memang healthy lifestyle tuh penting sih kayak gitu. Nah, dari sana tuh ngerasa bahwa oh memang di Indonesia mungkin akses untuk kesadaran untuk healthy lifestyle tuh belum belum banyak gitu ya, sehingga kita coba hadirkan nih kayak ngasih tahu ke remaja, apalagi mungkin remaja sekarang kan banyak yang sifatnya mungkin mager, termasuk saya juga ya kak, ngerasa masih mageran, masih olahraga kayak ngerasa nggak ada waktu gitu ya. Jadi mungkin salah satu solusinya ya dengan sehat ini, minuman sehat ini bisa ngebantu lah untuk sistem imun kita lebih lebih ini juga apa menyehatkan gitu. Oke, nah healthy Hmm. lifestyle itu kan penting juga gitu kan Hmm. ya. Tapi ini kan tadi aku nanya ini nggak ada gulanya gitu ya. Berarti nggak Betul. gulanya. Nah ini pakai apa ini berarti Jumba? Itu pakai honey kak. Kita Hmm. untuk pemanisnya itu kita pakai honey sih, honey Hmm. base, jadi untuk Jadi alami gitu lah ya. betul betul. Oke. Dan sehat untuk dikonsumsi tiap hari gitu ya. Betul ya, daripada gula lah ya ya Mhm. gitu ya. Oke Iya, oke. Jadi ada berapa varian sebenarnya untuk Jumba nih? varian kita tuh ada 15 Kak, Mhm. heeh. Nah jadi, mostly memang saat ini kita base-nya tuh, buah ya kayak gitu. Jadi, ada yang sifatnya yang, sour, yang, asam-asam kayak gitu. Nah cuma ada juga yang, paletnya yang lebih ke manis. Pas saya masuk di Jumba tuh saya kan nggak suka yang terlalu, asem gitu ya, palet saya lebih ke manis. Nah saya, Hmm. coba identifikasi nih kayaknya perlu launching menu baru yang lebih, manis kayak gitu. Mhm, Kalau mhm. yang berry buat Kakak kan saya Ya. rasa itu lebih ke asam ya, Iya. kebanyakan kita asam kayak gitu. Nah, cuma pas saya masuk kita ada launching 2 menu baru yang King Mango sama Queen Elizabeth Chocolate, dia lebih ke manis. Nah, nanti Hmm. di Oktober kita mau launching lagi 3 menu baru tapi dia whey Hmm. gitu, whey base Oh, Kak, whey iya. Dan base. satunya Oke. pakai vegan, jadi, dari Oke. soy whey gitu loh, kayak gitu Oh, sih, I see I see. Dan gitu. masih alami ya? Alami, betul Alami betul, juga ya. ya. Oke oke. Mhm, Terus ya aku tertarik juga sih kayak, kamu masuk ke Jumba gitu ya, mhm, and then kayak suggesting new product development. betul. Gimana kamu cara analyze kayak, new market, apa namanya, kayak new product kayak gitu? Nah, ini tuh, sebenarnya jadi challenge banget bagi aku ya, Kak. Aku kan Hmm. nggak ada background bisnis F&B yang bener F&B ya. Kadang aku tuh, lidah aku tuh takut bias, kayak nggak bisa Iya iya. ngebedain itu enak apa enggak, bagi aku sebenarnya enak gitu loh, Heeh Kak, kayak heeh. gitu. Nah, jadi challenge bagi aku sih, kayak harus ngebedain sebenarnya yang taste yang bagus di publik tuh seperti apa sih, sama yang mungkin personal kan. Karena Mmm. taste tuh kan, preference orang tuh beda-beda ya. Jadi gimana caranya bisa nge-package itu gitu dengan produk baru kita. Nah, waktu itu sih saya lebih ke riset aja sih, kayak yang kompetitor sekarang, punya tuh gimana sih, kriterianya, terus kayak explore sama database yang R&D timnya sebelumnya tuh gimana sih, kita dari sana coba match, konekan. Nah, kebetulan ada tim produksi kita juga yang memang ada background di sana, jadi bisa dibantulah di, support. Kalau saya mungkin masukin inputnya dari segi yang market butuhkan gitu ya, yang orang-orang pada nanya tuh apa sih, kalau itu kan, Mmm. ibaratnya feeling pebisnis lah ya kayak gitu. Saya lebih dari, apa, aspek kayak market yang butuh tuh apa. Nah, untuk implementasinya baru sama tim produksi mereka akan racik tuh kayak ini Oke. untuk menu yang ini yang dibutuhkan sama pasar kayak gitu. Mmm. Karena mungkin, kebanyakan juga ini, kemarin kalau saya nge-training gitu kebanyakan kenapa menu kita baru atau kita mau ada produk baru tuh gagal, karena mungkin mereka berpikirnya dari side mereka ya, yang pikiran mereka gitu mau create apa. Sedangkan kan yang mau beli itu orang lain ya Kak, bukan kepala kita gitu. Jadi Iya. makanya saya selalu bilang bahwa kalau ada inovasi atau ide baru, bukan dari kepala kantor nih, tapi harus di luar gitu. Karena yang beli itu yang di luar office kita gitu loh, gitu sih. Bener banget sih. Iya, harus survei ya. Iya Kadang-kadang kan, betul, decision tuh bias juga dengan kesukaan betul, iya kita gitu kan benar ya. benar, Oke iya oke. gitu. Terus akhirnya Jumba udah berapa varian total? Total tuh sekarang 15 itu yang 15. untuk smoothies cup, Kak, Mhm. yang kita coba ini ya. Tapi Mhm. kalau yang ada 3 laginya dia bold. Bold tuh bedanya dia lebih, pekat gitu ya, lebih kental, terus ditambah buah asli gitu langsung sih. Dia bisa cocok Mmm. lah buat sarapan, makan siang gitu sih, Oke oke. gitu. Dia ada 18 total, 18 total ya? betul. Oke. What makes Jumba ini different from other ini ya, kompetitor? Oke. Jadi pertama kita tuh lebih ke simplicity ya, Kak. Simplicity. Nah, mungkin Kakak pernah lihat di yang tempat jus yang, maupun yang tradisional maupun yang udah besar gitu, di mana mereka tuh banyak banget waste di outlet mereka.
Waste. waste ya. Jadi misalkan pisang dikupasin di outlet kayak gitu sehingga ada banyak waste kayak gitu ya. Terus yang lebih mungkin agak dangerous dan risky-nya adalah kadang kalau dengan banyaknya waste akan memicu serangga-serangga masuk ke outlet itu kan kayak gitu kan, mereka Iya. sensitif ya, kayak Heeh heeh. semacam semut, kayak lalat dan sebagainya itu kan kayak ini ya. Nah dan secara smell juga ngaruh ya, baunya itu kan ini. Nah kalau bedanya di kita tuh adalah kita lakukan proses itu di factory kita kayak gitu Kak. Jadi buah-buahan itu kita combine, kita racik dengan menu kita, dengan resep kita blend jadi frozen nih Kak, kayak gitu. Nah, Oh, oke. jadi yang kita distribusikan ke outlet itu yang berupa frozen yang udah Frozen. kita ini. Jadi kalau teman-teman lihat yang pernah beli Jumbo itu kita nggak ada buah sama sekali yang keluar, tapi langsung si ice-nya gitu ya di blender langsung jadi smoothies. Tapi tetap memang Oke. buah asli gitu, cuma Buah dibuat asli. frozen gitu. Oke, I see, I Iya. see. Oke. Kamu kan di F&B ini pertama kali ya di Jumba? Iya, pertama Sebelumnya kali. kan mungkin di banking gitu-gitu Betul kan ya? betul, Oke, e-tech oke. gitu ya. Apa yang bikin F&B ini different ya from other business gitu? Nah, ini menarik banget sih bahasannya Kak. Jadi Iya. aku kan di banking, di tech ya dulu. Portofolio kita pun bahkan banyaknya di tech ya, di teknologi gitu. Nah, saya merasa bahwa kalau saya udah paham pola pattern-nya di tech gitu ya. Kayak kalau kita invest tuh pasti lama untuk dapat BEP gitu ya. Tapi kalau sekalinya BEP udah ibaratnya payback, eksponensial growth-nya gitu loh. Bisa dimainin lah enak kayak gitu. Cuma akan berdarah-darah untuk bisa mencapai BEP. Nah, kalau di F&B saya merasa bahwa untuk dapat BEP atau payback tuh cepat, tapi Oke. yang jadi rentan dan gak stable adalah kita tuh gak bisa untuk mempertahankan kestabilan itu. Dinamika di F&B itu sangat-sangat turnover-nya tinggi, banyak yang out in gitu loh. Bahkan kita ada produk apa gampang ditiru. Contohnya misalkan ayam geprek aja ya Kak, yang kemarin Iya. kita lagi viral kan. Mungkin dulunya kalau nggak salah di Jogja ya, tapi udah melebar kemana-mana, orang niru ayam geprek, ayam Iya. apa gitu. Itu kan sangat mudah hype ya. Dan Iya. F&B juga terkesannya lebih ke hype-hypean Kak. Jadi kayak contoh es kepal Milo, mungkin sekarang udah nggak Es terlalu kepal kedenger Milo. ya Iya, kayak. Nah iya, itu sih heeh. jadi challenge-nya tuh di F&B ini adalah pertama gimana caranya brand kita tuh bisa menjadi brand yang jadi habit orang, daily life orang, bukan yang seasonal, yang kayak oh musim ini aja ya udah habis itu Iya. tinggal pindah itu sih. Oke. Dan ya itu dengan bisa menjadi habit orang, bisa jadi bisnis kita jadi stabil gitu. Kayak misalkan orang kayak mau olahraga ya cari smoothies dulu biar sehat kayak gitu. Jadi kapanpun waktunya, selamanya kalau orang ke gym tuh ya belinya Jumba gitu misalkan kayak gitu Oke. ya, butuh yang sehat-sehat kayak gitu Oke. sih. Jadi udah jadi daily life, jadi habit, jadi kebutuhan sih. Itu sih yang kita mau ngarah ke sana, bukan yang brand yang seasonal, musiman, lagi hype abis itu jatuh kayak gitu sih. Oke. Itu sih challenge juga saya masih belajar untuk Iya, iya, iya. mencapai itu sih Kak gitu. Oke, untuk Ya. mempertahankan itu ya nggak mudah juga Gak gitu ya. mudah, betul Heeh, heeh, betul. banyak banget tantangan dan pasti kompetitor yang baru-baru yang mau bikin yang hal yang sama gitu kan, Iya, betul harus betul. ngeliatin update-nya terus gitu Betul kan betul, ya. iya. I see, I see, oke. Kalau F&B ini juga ini ya, apalagi udah ada jumlah 30 Outlet, outlet iya. gitu kan ya. Dan pastinya branding Jumba gitu kan, misalnya ya outlet mungkin banyak di Jakarta dan sekitarnya gitu kan ya. Tapi yang di luar itu kan juga harus di-maintain gitu. Betul. Mungkin dari ya pasti ya kebersihan dan sebagainya gitu-gitu kan. Karena yang akhir-akhir ini juga sempat ada berita Oh itu iya, kan, iya. yang apa, yang Shake balls ball-ball ya, itu, shake balls betul itu, betul. yang di cabangnya itu mereka menggunakan Iya, toilet untuk betul. cuci piring dan sebagainya Iya, gitu, which betul. is nggak ini kan, nggak bersih, nggak Iya. sehat kayak gitu. Itu menurut kamu gimana sih caranya buat maintain itu semua? Iya. Itu F&B memang sektor yang paling utama tuh higienitas Iya. ya. Ya, harus sih higienis gitu supaya dari proses cara menggunakan itu terus ngeblend itu jadi nge-serve customer itu end to end-nya harus higienis kayak gitu. Karena kan itu akan dimakan atau diminum sama kita ya kayak gitu Kak. Nah, itu dengan kondisi kita yang outletnya banyak kayak gitu tentu yang kita kedepankan adalah pertama selalu ada supervisor di area kita yang Oke. ngecek gitu ya, kadang mulai kebersihan, ada penilaiannya, itu pun ngaruh ke performa tiap grup kita supaya sebenarnya tujuannya ya mereka lebih disiplin kayak gitu, lebih aware kayak gitu. Jadi
kita sebenarnya selalu ngecek ke area mereka rutin, seminggu sekali ada untuk tadi kalau ada notes apa harus segera diperbaiki kayak gitu. Dan juga training ya Kak, kita meskipun yang dari luar kota kita ada training online untuk kayak ngasih tau ke mereka gitu. Karena kan F&B gak hanya tadi higienis itu ya, tapi SOP juga penting ya Kak. Kayak misalnya contoh kayak air tuh harus berapa mili gitu. Nah kadang kan kalau ada yang kelebihan sedikit itu bisa beda rasa ya Kak, kayak gitu. Itu misalnya kayak di F&B makanan misalkan garamnya 1 sendok jadi 1,5 kan itu juga Nah, ngaruh beda. banget ya. Iya gitu. Jadi gimana caranya semua tuh Konsistensi ya ya. konsisten, satu ajaran lah ibaratnya gitu ya, Mhm. satu kepala, satu arahan, jangan sampai yang beda-beda. Karena F&B Ya. tuh tadi kalau beda itu tuh pasti beda rasa gitu. Nah, aku juga ngerasa sih beberapa brand F&B saya coba di cabang ini itu kayak beda dari segi kopi, apalagi itu kadang suka Iya beda iya. itu bisa jadi ya dari SOP-nya yang nggak sesuai, nggak Nggak sama sesuai. gitu. Itu sih. Oke. Tapi gimana kamu ensure kalau orang yang ada di luar sana gitu ya, yang jauh gitu ya, Hmm. itu ngelakuin semua SOP-nya? Kalau itu sih pertama pasti kita lebih ke training tadi ya, dipastikan lagi kayak apakah betul Mhm. kayak untuk takaran SOP seperti melalui training tadi kayak kita weekly meeting kayak gitu kalau internal kita ya kayak gitu. Terus yang kedua kadang juga kita analisis dari segi kan kita sebagai tim pusat juga ada tim audit yang mengawasi ya kayak misalkan di cabang apa beli ada laporan, biasanya kalau ada laporan itu baru kita approach tuh ada customer yang komplain atau apa kayak gitu sih. Tapi Oke. selama customer belum ada, so far sih memang nggak yang sebanyak itu ya, kayak Mhm. komplain masih dalam kategori aman gitu, itu kita berarti menganggap bahwa itu masih oke dan sesuai kayak Masih oke gitu dan ya, sesuai. gitu. Oke. Tapi so far aman ya? Aman aman ya. Oke. Yang itu tadi sih, yang apa namanya, tim tadi ya, itu Mhm, lagi-lagi penting banget gitu, betul betul tentang ownership tim gitu kan. betul. Karena ya walaupun kita memang udah nge-trainingin mereka, udah ngasih SOP-nya gimana, tapi kalau dianya nggak merasa dia own this Betul, brand gitu kan, itu bakal susah juga, nggak disiplin juga gitu iya, kan nantinya, gitu. setuju banget. Sama saya selalu ngasih filosofi ke mereka gitu, ketika, Gimana? ini Kak, jadi kadang kan ada beberapa orang yang ketika delegate sesuatu tuh kadang ada yang terpaksa, Ya. kayak ya udahlah asal bapak senang aja kayak gitu ya kayak nah saya tuh gak mau jangan sampai yang apa yang saya delegasikan yang kita project bersama tuh mereka tuh kayak bertanya-tanya kayak masih bingung kayak kenapa sih harus ini harus itu gitu. Nah selalu saya kasih filosofinya, contoh tadi kayak kenapa sih kita harus taat prosedur gitu ya, harus sesuai dengan takaran. Saya katakan bahwa bayangin kalau misalkan itu ada customer baru kita satu outlet aja salah gitu ya dan itu ngaruh kerasa gitu. Mmm. Bayangin mereka akan ngomong seperti apa kayak oh ini gak enak, itu ngaruh ke yang lainnya juga gitu. Mhm. Bahkan kalau memang semuanya gak taat prosedur rasanya beda-beda, yang jadi korban tuh bukan outlet aja tapi kita semua jadi korban, kita Iya iya. terancam posisinya. Itu sih yang saya tekankan kenapa harus sedisiplin itu kayak Mhm. gitu. Terus kalau ada saya program juga kalau ada kita collab sama ini sama itu gitu, saya kasih filosofinya dulu kayak kenapa sih kita harus kerja sama ini gitu, kita kayak harus kayak gini, harus bisa survive tuh dengan cara ini, kita dapat keuntungannya dari sini, kalau enggak ya kita nggak akan stuck di sini. Itu sih yang selalu Mmm. saya landasi supaya pikiran mereka terbuka gitu loh, bahwa mereka mengerjakan tuh memang ini good reason untuk kita gitu loh, bukan kayak ya udah asal kerjakan kayak gitu, supaya tadi sih ada sense of belonging-nya juga mereka gitu sih Kak. Bener. Oke. Hmm. Iya, tapi so far nggak ada ya kayak yang kayak sekbol ya, so far Iya ya? nggak ada Aman di ya? Jumba, aman-aman ya, Aman ya? terjamin terjamin ya. Tapi kamu, ngelihat gimana ini, as CEO gitu ya, Mhm. ngelihat kayak krisis manajemen yang, terjadi yang di sekbol itu, akhirnya, mereka kan ngelakuin, menutup outlet itu ya, menutup Betul, outlet itu dan membuang semua peralatan yang ada di situ gitu kan ya, membuat kayak surat gitu, surat pengumuman gitu. betul. Menurut kamu gimana? What do you think? If you are the CEO of the sekbol, what do you do? What will you do? Saya cukup apresiasi dengan CEO-nya Sekbol, di mana dia langsung bergerak cepat, dengan situasi yang ada. Dia ngasih konfirmasi dan langsung memusnahkan, segala hal yang ada di tempat itu gitu kan. Memang jadi sumbernya jadi, apa, ketidakhigienisan di situ kan, Kak. Mhm. Jadi saya apresiasi dia langkah cepat gitu, nggak banyak mikir atau gimana gitu. Nah, dan langsung tutup itu Tutup, menurut saya itu iya. good, reason kayak gitu. Nah, dan tentu saya kira itu adalah, kurang ini aja sih, Kak, kurang nge-supervise bahwa kok nggak dicek berkala kayak gitu sampai loss kayak gitu. Itu kan Iya. saya lihat cukup store-nya di tempat yang cukup ini ya, apa, ibaratnya
segmen yang high lah kayak gitu ya. Jadi agak menyayangkan aja sih dengan tempat kayak yang marketnya segitu kok abai terhadap kebersihan kayak gitu sih ya. Tapi kalau yang saya di posisi itu, saya kan lakukan hal sama sih, gerak cepat dan nge-convince lagi ke customer bahwa ini tuh memang pelayanan kita, tapi kita pastikan ini tuh yang terakhir kalinya, nggak akan terjadi lagi di store yang lain. Anda bisa pastikan di store lain tuh nggak ada yang kayak gitu sih Kak. Oke, I see, mantap. Gitu. Oke, terus kalau Zumba ini juga buka franchise ya juga? Iya betul, kita buka franchise, betul. Oke, itu kayak gimana untuk kayak model franchise-nya? Jadi model franchise kita kan memang tiap brand juga mungkin beda-beda modelnya ya. Kalau kita sih lebih ke ownership-nya full 100% punya mitra. Jadi kan ada yang sifatnya harus bagi hasil kayak gitu ya, di kita enggak. Jadi kalau teman-teman tertarik gitu untuk franchise di kita, cukup beli license fee kita gitu ya. Terus equipment kita bisa provide juga, konstruksi juga kita sedia vendor gitu. Jadi kalau yang suka simpel-simpel kita bisa bantu sampai jadi gitu loh, kayak gitu sih. Dan kita juga ada training di awal selama 3 hari 4 hari berturut-turut untuk ngebantu nge-build itu sampai jadi settle sih gitu. Oke, boleh di-spill nggak berapa sih modal yang harus dikeluarin? Oke, boleh. Jadi kalau untuk ibaratnya sampai jadi dari segi konstruksi kan sifatnya variabel ya, mungkin beda-beda ya Kak. Equipment sama license fee itu di 120 tuh udah ready semua sih. Udah ready gitu, semua ya. ready semua ya. Oke. Gitu. Oke. Mungkin tips dari Ilham nih buat teman-teman yang pengen mencoba franchise gitu kan ya. Apa sih, gimana caranya untuk memilih franchise yang potensial? Oke. Jadi pertama tadi ini juga mungkin teman-teman harus hati-hati juga ya. Banyak bisnis franchise tuh dia predator. Maksudnya predator tuh gimana? Jadi dia tuh memang sengaja nyari mangsa dari para mitra untuk dapat keuntungan. Bukan jadi bisnis yang sustainable yang tadi saya bilang jadi daily life. Kita kan banyak tuh bisnis yang sifatnya momentum Kak. Jadi dan ruginya adalah kita yang ikut franchise itu. Apalagi kalau ikutnya tuh telat-telat di akhir, itu kita jadi ibaratnya kayak penghabisan lah, udah tempat ruginya kita gitu. Contoh misalkan saya lihat ini perspektif penilaian saya ya, kayak mungkin dari segi sekarang yang kayak Mixu es krim gitu, sekarang mungkin momentumnya udah mulai turun nih kayak gitu. Kalau bukanya di awal banget itu pasti akan dapat hype-nya. Tapi kalau belinya baru terakhir-terakhir itu menurut saya kita dapat boncosnya sih kayak gitu. Jadi harus hati-hati. Nah, ada beberapa juga predator franchise itu gitu yang memanfaatkan bisnis itu memang cuma momentum, habis itu dia buka franchise lagi yang baru, yang brand baru, nyari-nyari mangsa lagi. Karena kan dia dapat dari license-nya, dapat dari pembangunannya, jadi banyak ya. Jadi itu harus hati-hati sih. Jadi kalau mau cari franchise, brandnya itu benar-benar harus yang apakah dia tuh musiman, apakah dia itu kayak cuma hype-hypean doang, atau yang memang daily life orang tuh butuh kayak gitu tiap hari kayak gitu. Itu sih yang perlu diperhatikan. Terus yang kedua, modus dari dan kejadian dari predator franchise tuh dia tuh banyak yang ninggalin Kak. Jadi ketika kita udah invest gitu ya, beli ditinggalin abai kayak gitu, kayak benar-benar gak dikelola, gak dibantu, kalau ada masalah diabaikan, itu sih yang bahaya kayak gitu. Oh, jadi predator franchise tuh banyak juga ya? Banyak. Terutama di F&B. Di F&B apalagi ya. Di F&B ya. Karena yang itu tadi ya, musiman tadi ya betul, sukanya ya. Musiman, betul. Oke. Terus gimana caranya ya tadi ya, ada indikator-indikator yang harus dilihat, yang bisnis yang sustainable gitu lah ya, lebih sustainable gitu ya. Terus kalau dari bisnis franchise itu kayak kita rata-rata itu bisa kayak BEP itu kayak berapa lama sih kayak di F&B ya? F&B ya. Kalau F&B sih dibanding invest ke produk instrumen yang lain tergolong cepat betul. Kalau di Zumba sendiri ada satu, mungkin ini prestasi halnya di Zumba franchise ini, ada satu mitra yang dia udah BEP 4 bulan loh Kak. Iya, itu bulan. Di Alam Sutra ya. Memang rame juga di situ. Terus store-nya juga megah. Jadi orang pada kesana sih kayak gitu. Tapi untuk average rata-rata di kita sih 8 sampai 12 bulan ya. Kayak 12 gitu bulan. Ya. Jadi gimana caranya buat memilih lokasi yang ini tepat nih buat F&B? Ya. Nah, pertama tempat yang ramai itu bukan berarti akan kita laku jualan. Itu yang kunci pertama. Karena kita harus identify juga segmen kita tuh siapa gitu. Kalau misalkan contoh ramai banget ini
di kantor ternyata produk kita untuk anak-anak kan gak nyambung ya Oh Kak. Nah ya. itu jadi tempat ramai itu bukan menjamin dia akan banyak yang beli, tapi kita harus juga identify dulu segmennya kita siapa, baru oh kalau emang segmennya banyak di situ berarti itu potensial. Itu Mhm. yang notes pertama. Jadi eh, lebih ke kita harus tahu segmen kita tuh banyaknya di mana sih, area mana. Yang banyak segmennya bukan banyak orangnya, tapi Mhm. banyak segmen kita tuh di mana base-nya. Itu. Terus yang kedua adalah dari segi biasanya infrastruktur si tempat itu ya Kak. Jadi misalkan contoh apakah dia dekat sama misalkan tempat yang lainnya, ada sarana food court lainnya gitu. Kalau misalkan biasanya tempat sendiri doang itu kan ini ya apa Mmm. agak-agak sulit untuk orang tuh jadi eee, mending ke yang banyak lengkap gitu loh kayak Oke. gitu ya. Iya Jadi iya misalkan iya. kita biasanya sih yang tempat ramai itu kayak di food court yang orang tuh Mhm. bisa milih gitu ya. Mhm Karena kan mhm. secara psikologis orang tuh kalau ada banyak pilihan pasti cenderungnya akan milih antara ini atau itu. Tapi kalau cuma ada satu pilihan pasti iya atau tidak kan Iya kayak gitu. iya. Kalau ada pilihan pasti ini atau itu gitu Oke, kayak gitu makanya kan. Indomaret sama Alfamart sebelahan. Betul ya itu kan psikologi marketing ya itu Iya sih iya, Kak. Itu menarik oke, sih. Jadi kayak iya iya. itu. Jadi dari segi infrastruktur lingkungannya kayak gitu itu juga ngaruh sih kayak gitu. Mhm. Mhm. Tapi Jumbo pernah milih tempat yang sebelahan sama kompetitor nggak? Kalau sebelahan banget sih enggak ya, Kak, Enggak cuma ya? satu area kayak Satu di mall area, kita di food iya itu court-nya ya gitu ya? betul betul ya, Oke, I heeh, see I see. Oke, gitu. jadi memang sebenarnya walaupun itu tempat itu misalnya mall itu rame belum tentu potensial ya. Kita harus Betul. ngelihat benar-benar spesifik, siapa yang datang gitu ke Betul, mall itu segmennya ya? siapa, purchasing power mereka tuh sesuai gak sih sama brand kita harganya, Mhm. kayak gitu sih. I see, oke oke. Mhm, mhm. Nah, ngomongin juga nih, Ilham kan sebagai CEO Gen Z gitu kan ya. CEO Gen Z. Kita kalau misalnya ngomongin ada ya banyaklah terdengar di sana ya Mhm, stereotip-stereotip Gen Z iya, yang katanya suka mager gitu ya, betul etos kerjanya kurang gitu. betul. Menurut kamu gimana nih pandangan dari Gen Z ini? Oke. Saya akui sebagai representasi Gen Z mengakui iya ya, Oh betul ya? ya ya, ada magernya, Oke. kayak betul kayak pengennya tuh rebahan mulu gitu loh, Kak. Kayak pengen santai, rebahan, kayak gitu ya. Terus memang, saya akui sih dari, apa, mental tuh mungkin nggak sekuat yang senior saya dulu, misalnya kayak ortu apa gitu yang mungkin didikannya lebih ini ya, saya akui sih saya itu, nggak sekuat yang, pendahulu lah kayak gitu. Tapi di sisi lain kita juga punya banyak kelebihan, di zaman sekarang ini yang mungkin itu jadi kekuatan kita untuk bisa menutupi kelebihan kita jadi bisa menutupi kekurangan itu, kayak gitu. Mhm, Misalkan kita lebih tech savvy ya, iya. kayak gitu, melakukan teknologi, kayak gitu. Saya tuh, kagum ada teman saya yang ada orang tuanya pebisnis juga, tapi masih tradisional, Kak. Jualan kayak keripik-keripik gitu, terus dia viralin tuh di IG dia, terus akhirnya rame kayak gitu Mmm, kan. mhm Orang pada mhm, ke sana penasaran kayak gitu, akhirnya mhm. bisa buka cabang kayak gitu sih. Jadi sebenarnya Mmm. banyak impact yang kita bisa lakukan sebagai Gen Z gitu loh, untuk bisa nge-empower diri kita, nge-empower sekitar dengan memanfaatkan kemampuan kita yang ada, untuk menutupi kekurangan itu, kayak gitu. Oke, tapi emang bener mageran ya? Mager iya, tapi, saya rasa tiap orang tuh punya jiwa magernya masing-masing Iya ya, iya, Kak. heeh. Kita boleh mager tapi asal jadi dibatasi lah, nggak boleh terlalu berlebihan. Mhm Kayak mhm. kalau magernya misalkan abis weekend atau apa, masa di weekend ya, itu nggak masalah sih, asalkan nggak mengganggu aktivitas yang produktif kita gitu. Ada juga sih orang yang nerapin self reward di mana dia tuh harus achieve dulu gitu ya, Mmm, create something, nge-achieve something baru dia mungkin ada rebahan atau heeh, kayak gitu. iya. Nah, mungkin itu akan lebih tepat kali ya kayak gitu. Saya juga Mhm. gitu sih kayak pokoknya Mmm, berani santai itu kalau sesuatu tuh dikerjain dulu, accomplish dulu gitu loh. Itu sih baru oke. bisa, ibaratnya Rebahan, rebahan kayak gitu sih. liburan Iya gitulah ya. betul, iya. Oke oke. Mhm, Kalau dari stereotip yang tadi nih, yang disiplin mageran dan sebagainya itu mhm. yang mungkin yang negatif ya kepada Gen Z, kamu sebagai Gen Z sendiri keganggu nggak? Sebenarnya agak sih, Agak nggak? agak-agak ya ya. Oke. Iya, maka dari itu sih apa, dengan stereotip itu sih saya harap kita sebagai Gen Z berapa puluh juta di Indonesia ini ya harus bisa ngebuktiin bahwa kita tuh nggak seperti itu gitu loh. Ya kita mungkin, lebih behavior ke arah sana, tapi jangan sampai mengganggu kehidupan profesional kita, karir Mhm kita mhm. terhambat dengan kebiasaan seperti itu sih jangan sih, Mhm kayak gitu. Nah mhm. mungkin, kita harus nge-convince itu bahwa jangan sampai jadi branding juga ya, kayak gitu. Jadi tetap tonjolin yang positif dari kita, yaitu
di belakang aja lah kayak gitulah gitu sih Iya, ya. benar benar. Oke oke. Gitu. Oke, jadi ya itu tadi ya, apa, self reward, Self rewards betul. dan juga dibarengin juga sama, teknologi yang memang, Teknologi. Gen Z udah familiar banget Betul gitu kan betul sama ya, teknologi heeh, gitu di betul. itu. Dan, mungkin kalau kalau kamu lihat nih sebagai Gen Z ya, teman-teman kamu atau yang Heeh. kamu amatin lah di Gen Z Indonesia, apa sih sebenarnya yang, harus di-improve nih dari teman-teman Gen Z? Yang pertama adalah, I think lebih ke banyak mencoba ya, Kak. Mereka apalagi di masa Gen Z ini kan seumuran sama Ilham ya kurang lebih ya, kayak gitu. Mhm. I think di masa muda ini kita harus banyak explore diri sih sebelum mungkin makin usia bertambah, fokus kita berubah, kesibukan kita mungkin nggak menentu nanti kayak gitu, ada fokus lain kayak gitu. Itu saya saran sih mungkin kita bisa saling explore aja gitu, banyak coba, banyak berbagai opportunities lagi masih ada waktu untuk mengerjakan kayak gitu. Misalkan kayak di weekend kita ngapain, aktivitas yang positif kayak gitu. Mostly juga saya saat ini sih agak belum dulu untuk yang sifatnya yang, hiburan gitu ya, yang euforia. Weekend Mmm, kadang saya masih ngisi materi, ada ke Bandung untuk oke apa, training kayak gitu. oke. Jadi lebih ke situ dulu sih, Kak, kayak gitu. Nah, Heeh. jadi manfaatin dulu yang ada gitu, baru ke sananya yang mungkin di akhir-akhir sifatnya yang, hiburan atau apa. Jadi manfaatin dulu waktu sebaik-baiknya mumpung tenaga masih kuat kayak gitu Iya. ya, belum jompo. Nah, kebanyakan juga sekarang remaja tuh jompo sih, Kak, tapi saya Jompo juga ya? ngerasa loh, Kak, kayak tiba-tiba kok langsung capek kayak gitu, banyak Oke. koyo lah atau apa, pijat kayak gitu, kayak aduh. Jompo ya? Jompo banget sih remaja jompo ini kayak, jadi itu sih sebenarnya banyak mencoba selagi Mhm tenaga kita mhm. masih kuat, pikiran kita masih fresh lah ibaratnya Iya kayak bener. gitu, banyak coba banyak hal-hal baru, gak apa-apa gagal, aku juga, butuh proses untuk ke sana ya, Kak, tapi ya itu tadi jadi bekal untuk kita, ke depannya gitu. Justru kan kita semakin ke depannya success rate kita tuh kan semakin tinggi ya, bukannya justru makin nambah usia, success rate kita tuh makin kecil karena Mhm. kita coba itu di masa muda saat ini sih, Mmm, gitu. Iya, oke oke, iya iya. mhm, Nah, menarik juga sih, ketika ngomong success rate kan, mhm. berarti ada failure rate juga. Iya, betul betul. Kapan sih Ilham ngerasa, itu adalah momen, apa, terendahnya Ilham dan gimana kamu bangkit? Wah, ini kalau bicara momen terendah ini kayaknya baru spill pertama ke publik sih, Oke, case ini ya, iya apa, iya. aku waktu itu bener-bener malu sih, Kak, kayak untuk cerita ke orang lain ya. Bahkan jadi titik terendah aku tuh selama in my life tuh gini, dulu waktu aku studi di Austria itu, eee aku tuh sempat ini, apa, kan kita sebagai mahasiswa pengen explore diri ya, Kak, betul, gak Mhm, cuma di bener, Indonesia gitu loh, iya. kayak gitu. Nah, aku gak cuma tadi again, karena sifat aku tuh kayak gak mau diem dan gak bisa cuma satu aktivitas gitu loh, Kak. Jadi harus cari aktivitas lain. Waktu itu kan aku, selain studi itu aku pengen ngelakuin hal lain. Nah, salah satunya tuh aku coba magang, Kak, waktu itu, pengen Mmm, magang. Nah, aku tuh udah nyari ke kampus cuma belum banyak lah kayak gitu, akhirnya aku mhm. cari internet. Nah, ternyata ada magang tuh, di internet yang untuk di Austria kayak gitu, di Innsbruck kayak gitu. Nah, terus waktu itu tuh aku tuh ikut magang itu, ternyata aku tuh, posisinya tuh sebagai customer service representative gitu loh. Intinya kayak Mhm nawarin marketing mhm. produk ini dari perusahaan tuh Magenta. Waktu itu bawahnya tuh Magenta tuh kayak semacam, telekomunikasi, company-nya Austria kayak kalau di kita mungkin kayak XL, Telkomsel kayak gitu ya. Mhm. Nah, kayak gitu aku sempat, intern di sana gitu ya. Nah, itu tuh, bahkan kayak ada tanda tangan kayak kontraknya gitu, kamu digaji berapa, udah kayak profesional beneran Profesional, kayak iya gitu. Aku iya. gak ada curiga atau apa kan, Heeh gak ada heeh. visi gimana. Terus akhirnya aku sempet, ya daftar dan aku tuh disuruh ternyata promosiin, terus kalau gak tahu kenapa ada uang masuk ke aku harus transfer balik ke itu, ke perusahaan itu. Jadi kayak seakan-akan orang itu beli ke aku transfer ke perusahaan Mhm itu gitu. mhm. Nah ternyata aku udah sempet dapet returnnya tuh Kak berapa euro gitu, lumayan kan, 300 Mhm. euro, 400 euro. Nah ternyata di tengah-tengah aku tuh di-call bahwa ternyata penipuan gitu, aku kan kaget kan, Oh, kayak oke. OMG kayak like what gitu, maksudnya apa nih? Aku ditelepon katanya suruh balikin uangnya ini dari bank, Heeh. banknya Austria harus balikin uang itu gitu ya, katanya ini fraud kayak gitu, penipuan. Terus aku kaget, "Kenapa?" gitu, aku bilang, "Enggak, aku enggak dulu." Terus tiba-tiba aku ke ATM dan ternyata ATM aku keblokir Kak, nggak bisa. Aku hubungi ke bank waktu itu, ini ternyata setelah analisis sama bank itu si, waktu itu nama banknya itu Sparkasse Bank di Austria itu, katanya ini
menunjukkan kok transaksinya tidak kayak bukan mahasiswa ya, kok ada transaksi besar kayak berapa ribu euro terus baik lagi gitu. Ini kenapa aku bilang aku ceritain magang itu, oh ini ternyata hati-hati bisa aja ilegal kayak gitu. Akhirnya terus yang lebih parahnya lagi Kak, aku tuh dapet surat gitu ya dari kepolisian masuk asramaku. Ternyata aku tuh kayak diinfoin bahwa Anda tuh, aku kan bahasa Jerman itu tuh aku masih gak bisa ini tuh apa artinya, tapi aku terjemahin tuh kayak aku tuh takut banget karena kayak disuruh tersangka, terdakwa atau Oh. saksi atau apa, itu kaget banget. Oh. Aduh itu takut banget Kak. Lah waktu itu kayak aku sampai nangis kayak bingung harus gimana, gak berani cerita ke siapa-siapa. Iya, Akhirnya iya. aku minta bantuan ke diaspora Indonesia, dikonekin sama ustadz gitulah kayak gitu, kayak yang bisa secara rohani gitu ya. Cerita gitu. Akhirnya tapi itu lebih parah lagi karena katanya tapi lebih parah tuh dalam artian kayak diancam kayak apa namanya tuh, ini bisa aja dideportasi Ham kamu dari Austria waktu itu. Serius? Iya aku sempat takut banget Kak. Oh. Terus akhirnya dari sana tuh aku kan aku harus di surat itu kan aku tuh harus datang ke polisi itu. Nah aku tuh kan waktu itu tuh gak bisa bahasa Jerman. Terus aku minta ke diaspora juga, kakak tingkat yang kuliah di situ, dia tuh romo gitulah, pastor gitu. Aku minta bantuan temen aku buat ke situ kayak gitu. Nah untungnya dia gak ngejudge kayak tenang Ham, kita bisalah solve inilah kayak gitu. Nah, terus akhirnya aku ke sana eh, ternyata katanya di cancel gitu, terus suruh balik lagi ke situ. Nah cuma waktu itu apa namanya tuh si Romonya itu nggak bisa datang, jadi Ilham sendiri aja ke sana. Nah sebelum nyampe ke sana dari kayak semacam bukan konsulat ya, tapi kedutaan besar Austria tuh nelpon Ilham kan lagi meeting gitu kayak ngebahas ngediskusiin. Nah untungnya tuh fortunately mereka tuh gak ngejudge Kak. Jadi kayak kamu tuh gak boleh, harusnya gak boleh magang kan lagi mahasiswa nih kayak gitu. Mereka gak ngejudge tapi mereka tuh justru kayak nyari solusi gimana. Coba pokoknya nanti kalau kamu ditanya polisi harus siapin berkas-berkas bahwa kamu tuh nggak salah dan lain-lain kayak gitu. Akhirnya Ilham kumpulin tuh bukti bahwa Ilham tuh emang nggak salah ya, Ilham korban gitu bukan pelaku si apa ya ibaratnya penipuan Penipuan ini ini. kayak gitu. Akhirnya kayak gitu. Nah waktu itu akhirnya Ilham datang ke polisi, situasinya tuh waktu itu lagi Idul Adha, pas banget Ilham pakai baju muslim waktu itu ke sana ke kantor polisi gitu ya. Terus ternyata baik sih dibantu karena penerjemah bahasa Inggris karena polisinya nggak bisa bahasa Inggris kayak gitu, bahasa Oke. Jerman. Ilham translatein kayak gini, mereka translatein ke Jerman kayak gitu. Nah untungnya tuh di sana tuh adalah bahwa mereka gak menuduh Ilham sebagai tersangka atau terdakwa, tapi lebih ke saksi. Karena Ilham ngasih bukti bahwa ini chat dari sini mengatakan gini, Ilham tuh bukan gak terkenal dia, ini siapa nggak tahu, bahkan dicek nomornya sekarang udah nggak aktif kayak gitu sih. Nah ternyata dari sana terus di akhir ditanya gimana apa namanya tuh ininya final statementnya apa. Nah Ilham bilang bahwa Ilham di sini di Austria jauh-jauh gak mungkin kan dari Indonesia ke sini nyari kriminal kayak gini, nggak ada reason gitu karena kan Ilham belajar kalau ada orang ngelakukan kriminal tuh harus ada motifnya ya Kak. Nah Ilham kan gak ada motifnya gitu, Iya, Ilham iya, ngerasa heeh. harus nunjukin bahwa gak ada motif. Akhirnya Ilham jelasin gini-gini dan ternyata mereka akhirnya oh ya memang ini tuh korban kayak gitu. Dan akhirnya dari sana tuh kayak ngerasa lega sih Kak, kayak Ilham ngerasa bahwa ibaratnya datang ke sana sendiri nggak ada bantuan orang tapi bisa nge-solve itu gitu loh. Itu Iya, sih yang iya. bikin bikin apa ya, bikin kayak alhamdulillah finally. Tapi itu Iya, iya. ngerasa titik terendah di mana Ilham takut banget waktu itu, kayak harus jadi di penjara, udah mikir Iya, apa gitu iya. kan, kayak jadi Urusan sama tersangka, harus polisi gimana pengadilan, sih lagi? iya kayak gitu, kayak harus ke pengadilan lah, harus Oke. apa harus sempat mikir cari pengacara lah, tapi Heeh. siapa, uang dari mana, kayak gitu sih, Iya, kayak itu banknya ngerasa lagi diblokir betul, lagi. ya itu ngerasa titik terendah banget kayak gitu waktu itu, kayak bingung cerita ke siapa dan hanya satu orang yang Ilham waktu itu berani ngomong ya, yang si Romo itu. Tapi ya itu ngerasa ya udahlah akhirnya udah soft, gak mau cerita dulu ke orang gitu ya. Jadi tapi itu ngerasa jadi pelajaran juga sih Kak, bahwa mentalnya lebih kuat, udah merasakan fase itu, jadi kalau ada fase lebih berat udah bisa tahan banding lah kayak gitu Iya, sih Kak. benar, benar. Wow. Kayak gitu. Oke, wah urusan sama polisi luar negeri emang pusing ya Iya pusing sebenarnya. banget Kak, aduh kayak Aku gitu. sebenarnya juga pernah itu sebenarnya urusan polisi lalu lintas. Oh iya? Itu Iya, kayaknya umum deh Kak, kayaknya iya. umum ya. Nah, tapi dapat surat aja Oh udah iya? deg-degan. Deg-degan ya Kak? Iya benar Iya, benar gitu. benar. Karena waktu itu pakai pakai license aku gitu kan, pinjem Oh, mobil gitu. oke. Tapi yang pakai mobil waktu itu di area itu kan dikasih tahu ya, Oke. kayak speed limitnya gitu lah. Oke oke. Gitu. Akhirnya ya udah, sempet bingung juga, tapi Mhm. akhirnya ya udah aku yang harus ikut training waktu itu. Oh gitu sampai trending. Ikut training. Oh iya iya iya. Iya, ikut training dan itu orang-orang UK semua nih, orang pada bingung loh kok ada orang Asia Oh nih. rahasia ya.
Oke. Setidaknya kita pernah sama lah ya Iya. kan remote ya. Oke. Ya, Iya iya gitu iya, I ya. see. Dan akhirnya Mhm. kamu bisa solve di sana Iya, dan betul. oke oke. Mhm. Oke. Nah, terus Ilham, sekarang berarti sibuknya selain di Zumba nih, ada apa aja nih? Selain Zumba ya. Jadi tadi sih Ilham masih aktivitas di Number juga ya. Jadi sebenarnya sekarang saat ini tuh dua ya Kak. Karena yang di bank udah nggak involve lagi semenjak Agustus karena udah mulai fokus ke Zumba ini ya. Udah Iya. makin banyak project gitu. Jadi di Number tuh Ilham masih sering untuk nyari-nyari startup Kak untuk kita invest tertarik. Nah sekarang saat ini memang dinamikanya gini Kak. Venture capital itu kan dulu biasanya mereka tuh invest tuh pengennya ke digital teknologi startup kayak gitu ya, Mhm. yang ada digitalnya kayak gitu. Tapi mereka juga sekarang sadar sih bahwa uh, itu tuh mereka tuh kebanyakan burn di awal. Kayak di awal tuh kayak banyak uang keluar tapi return atau profitnya tuh lama banget kayak gitu. Nah, tapi sekarang mereka banyak shiftingnya ke bisnis konvensional kayak Zumba, F&B atau retail atau fashion kayak gitu. Jadi saat ini pun Number juga kayak gitu. Sekarang kita lagi Mhm. shifting mulai explore untuk investasi ke arah yang bisnis retail kayak Oh, gitu. Jadi bisnis retail. lagi nyari-nyari bisnis-bisnis yang apa namanya tuh mirip Zumba lah kayak gini untuk kita invest lagi, kita akuisisi gitu ya. Oke. Cuma sadar sih Kak kalau semakin banyak nanti kita invest pasti Ilham involve juga jadi banyak Iya. lagi gitu. Tapi ya, agak slow tapi masih kita nyari gitu. Masih nyari, Heeh. oke. F&B juga retailnya? Kita sih pengen F&B juga Mmm, ya saat mhm. ini. Tapi kalau yang ada yang lain kita juga ekspor sih. Soalnya banyak kok Kak UMKM yang di luar sana yang tiba-tiba jualan parfum untungnya Iya, miliaran nah itu dia, omsetnya kayak heeh, gitu sih, itu menarik sih sebenarnya, heeh fresh heeh. banget sih gitu. Oke. Fisik kan dulu tuh nggak lirik ya yang kayak gitu. Dulu tuh kayak pengennya harus digital atau Iya apa iya, kayak gitu. heeh heeh. Sedangkan ya kan saya lihat digital tuh camouflage tuh Kak untuk menarik investor doang, dapat Mhm. dana, aslinya untung mereka tuh dari konvensional Konvensional bisnisnya kayak bisnis, gitu. iya iya. Oke Kayak oke. gitu. Contoh kayak agritech kayak misalkan Mmm, mereka kan ke investornya bilangnya ada aplikasi, ada iya iya. teknologi, tapi untungnya dari mana? Dari jual beli itu kan, Iya, jual heeh. sayur, buah kayak Iya, gitu ya. heeh. Itu sih saya ngerasa patternnya ke situ. Jadi pengen ke bisnis Mhm. retail kayak gitu yang Mmm, kita invest. Terus selain itu saya juga jadi trainer gitu Kak di kampus kayak gitu, inkubator bisnis mahasiswa itu juga oke. seru sih kayak ngedengar apa ya, aspirasi dan bisnis-bisnis mahasiswa juga pada keren-keren tuh kayak gitu. Oke. Jadi mentor mereka di Unpar. Hmm, Kemarin baru selesai dosen semester pendek di SBM kayak mhm. gitu. Terus juga beberapa dosen tamu di universitas terkait bisnis kayak gitu. Terus konsultan bisnis untuk UMKM juga di SMIs, namanya Katalis. Kebetulan Kating kan ada yang diriin kakak tingkat yang punya konsultan bisnis. Nah, Ilham Mhm, jadi part time gitu loh untuk konsultan. mhm, Sama ada personal consultant, ada beberapa UMKM CEO yang pengen konsultasi gitu. Nah, mmm. kebanyakan tuh CEO tuh ternyata pengen ada teman cerita. Biasanya mereka kadang ada yang solo gitu loh Kak, Solo solopreneur ya, gitu loh. heeh Jadi heeh. bingung kita ke siapa. Nah, kadang Iya, Ilham juga basicnya suka mendengarkan gitu ya, mendengarkan kayak curhatan gitu curhat ya. kayak gitu ya. Jadi kayak seru juga sih ngasih solusi ke mereka kayak gitu. Mhm Ada mhm. beberapa jadi personal consultant-nya beberapa UMKM gitu sih. Oke oke. Gitu. Tapi kamu berarti sangat passionate untuk, bantuin UMKM itu untuk grow ya? Karena sebenarnya Betul. UMKM juga menyumbang dari apa, GDP Indonesia tuh ya lumayan banyak gitu kan? Betul, betul banget, Heeh heeh betul. heeh. Oke, Potensi juga banyak itu Kak, ada sekitar 68 juta kalau nggak salah 68 ya, juta UMKM ya? UMKM ya, Oke oke. Apa gitu. nih saran, Ilham nih ya, kan suka ngisi buat UMKM gitu ya. Mungkin ini biar bisa didengar sama yang lebih luas lagi untuk para UMKM ini di luar sana gitu ya di Indonesia. Apa nih, kiat dari Ilham nih biar usaha UMKM-nya tuh makin ini nih, makin grow? Makin grow ya. Mhm. Pertama adalah ini yang mungkin membedakan kita eh ini waktu Ilham belajar di SBM ya Kak, terkait dengan fundamental thinking dan filosofi pebisnis itu adalah yang mungkin ngebedain yang pebisnis besar sama yang Iya. kita masih UMKM gitu adalah mereka tuh nggak ada belum ada entrepreneurial mindset, di mana mungkin bagi mereka tuh kayak kayak termasuk apa bisnis yang waktu itu nenek Ilham jalanin ya kayak jual Mmm. sayur gitu, kayak bagi nenek Ilham kayak ngerasa yang penting balik modal gitu ya, yang paling Mmm. nutup kayak gitu ya, yang Mhm paling ada mhm. untung sedikit gitu loh. Mhm. Tapi kita sebagai entrepreneurial mindset, yang punya entrepreneurial mindset, kita harus berpikir ke depan strategi kayak kalau misalkan bulan ini kita punya satu outlet, bulan depan harus 3 outlet misalkan, harus 4 outlet kayak gitu.
berpikir ke depan itu sih yang perlu dibebankan pikirannya dan perlu tekankan bahwa perlu adanya strategi. Jadi gak cuma di comfort zone aja kayak saat ini tuh misalkan ya udahlah seadanya aja, sebisanya aja gitu. Tapi harus ngasih ke mereka strategic thinking yang harus berpikir ke depan, visioner gitu loh. Karena tadi di bisnis itu kita harus bergerak ya Kak. Karena kalau nggak bergerak apa adanya stabil kayak gini terus ya kapan berkembangnya kayak gitu ya. Dan juga banyak ancaman yang datang kayak kompetitors yang datang lah, ada yang produk lebih murah lagi. Kalau kita nggak bergerak, nggak berinovasi ya mati ditelan zaman kayak gitu sih. Kayak Nokia juga kan itu perusahaan besar yang ibaratnya bankrupt karena diem-diem aja ibaratnya kayak nggak ada inovasi yang ini kayak gitu. Jadi penting sih kayak gitu. Saya pikir di bisnis juga kita bisa duduk nyaman, merasa aman, nggak bisa ternyata. Kita harus bergerak gitu, nggak bisa stay in the same place terus menerus sih gitu. Itu juga bahaya ya kayak gitu ya. Iya sih, termasuk kayak technological adoption ya. Teknologi kan cepet banget itu Betul kan. betul banget. Kalau kita nggak bisa ngimbangin tuh susah. Kalau F&B itu about taste preferences apa yang lagi booming itu kita harus menyesuaikan sih kayak itu juga kalau kita udah telat ya momentum wah ya udah sudah lewat ya. Iya lewat bener gitu. Sih bener. Oke Ilham, future goal kamu apa nih ke depannya? Future goal aku sebenarnya aku juga ngelihat cerminan dari misalkan sosok-sosok senior aku yang wah buat aku keren, idols gitu. Tapi secara konsep besar pengen punya multiple roles gitu loh Kak selama aku hidup gitu, dalam artian kan banyak sekarang tuh ya ada satu orang dengan banyak jabatan gitu loh kayak komisaris, commissioner ya, director di perusahaan ini, direktur di perusahaan itu. Jadi aku pengen punya banyak multiple roles itu sih Kak. Jadi selain sebagai CEO atau direktur di satu perusahaan, pengen juga komisaris di perusahaan lain, pengen juga jadi konsultan, pengen punya NGO sebagai advisernya dan sebagainya gitu sih Kak. Jadi pengen berbagai lini gitu sih Kak ke depannya, pengen harapannya hopefully. Wah mantap ya. Oke semoga tercapai semua ya untuk semua cita-citanya ya. Oke terakhir mungkin tips dari Ilham untuk teman-teman terutama Gen Z gitu ya, teman-temannya Ilham untuk tetap melangkah gitu ke depan. Oke, yang pertama I think ini ya perlu untuk tadi eksplorasi sebisa mungkin, banyak mencoba hal-hal baru yang mungkin kita belum pernah nyoba, dicoba aja gitu. As long as itu positif ya kayak gitu. Again sih kadang kesempatan tuh nggak datang 2 kali, kadang kita nggak se-fit apa yang saat ini kita alami sekarang. Jadi banyak hal mencoba, explore hal yang positif yang lainnya kayak gitu. Contoh kayak ini juga mungkin momentum experience Ilham ya, first time podcast di sini. Jadi kayak pas Mas Edo kemarin over tuh kayak langsung gas kayak gitu lah, langsung cancel semua jadwal kayak gitu. Karena first time pengen nyoba gimana rasanya sih Kak. Ini such an honor banget di sini. Jadi kayak explore hal positif baru. Terus kayak apa namanya tuh itu yang pertama, explore banyak hal baru. Terus yang kedua, perbanyak koneksi. Connecting the dots itu penting banget ya, apalagi ternyata di dalamnya itu kadang kan sekarang teman-teman semua mungkin kebanyakan capek, termasuk saya juga ngerasa sih kayak terlalu banyak capek kerja jadi banyak di rumah gitu. Padahal itu selagi masih muda agak sayang sih, karena justru kita harus banyak ketemu orang, explore dari mereka, dapat insight kayak itu. Dan kadang dengan ketemu orang tuh kita bisa connecting not only people but also kayak ideas, insight, bahkan opportunity. Iya itu sih. Jadi gitu. Jadi penting untuk membangun networking dan relasi sedini mungkin sih gitu. Oke, mantap. Thank you so much ya Ilham untuk discussnya hari ini. Sama-sama Kak, my pleasure. Ini such an honor banget di sini ya. And first time podcast di sini. Thank you banget. Semoga lancar semuanya ke depannya untuk Zumba dan juga untuk cita-citanya Ilham tadi ya. Amin. Thank you. Thank you Kak.